Dua kandidat cawapres berbagi visi mereka tentang pembangunan dan isu korupsi. Kepada NET, keduanya juga berkisah tentang mahar yang disebut-sebut didapat saat dipinang oleh para kandidat capres. Konsep suatu pemerintahan selalu saling mengisi dan saling terkait. Pertama, politik keamanan, ekonomi, dan sosial. Tidak ada suatu negara yang bisa ekonominya mampu memberikan kesejahteraan tanpa rasa aman dan stabil ekonominya, keamanan dalam dirinya. Kedua, sosial juga harus dibangun untuk membangun ekonomi, mesediakan rakyat, memberikan pekerjaan dan sebagainya. Sesuai konstitusi tugas wakil presiden membantu presiden. Artinya, kalau tidak membantu presiden, berarti wakil presidennya tidak sesuai undang-undang dasar. Ya sekarang tentu kalau kita lihat hasilnya perlu lebih baik lagi. Ya banyak hal presiden bekerja sendiri. Di dalam visi kita salah satu yang penting bagi bangsa kita adalah masalah perekonomian. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan, ada agenda-agenda nasional kita. Yang pertama bagaimana kita mendorong pertumbuhan kita ke depan ini tinggi sambil kita menjaga stabilitas. Namanya renegosiasi adalah harus berprinsip kepada keadilan. Adil buat rakyat Indonesia, adil pula bagi investor. Jangan kita membuat investor tersebut menjadi bangkrut, menjadi tidak menarik, sehingga mereka akhirnya tidak tertarik berinvestasi di kita. Dan saya orang yang tidak setuju dengan mahar di dalam mencalonkan seseorang. Kenapa, Pak? Partai saya satu-satunya partai yang tidak pernah meminta uang mahar untuk mencalonkan siapapun menjadi bupati, gubernur, dan sebagainya. Kalau itu dilakukan, saya pecat. Tidak ada transaksional yang bersifat katakanlah pragmatis. Tentu saja ada pembahasan-pembahasan mengenai siapa nanti yang terbaik menduduki pos-pos tertentu, putra Indonesia terbaik. Nah, tentu semua boleh saja mengusulkan, akan tetapi kita harus tetap mengedepankan zakon kabinet yang betul-betul didasarkan kepada 3 hal, integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas. Jelas saya tidak melamar, itu yang jelas. Okay. Tentu ya diharapkanlah atau diminta untuk bekerja sama dan saya terima. Oke. Nah kalau dibajak kan biasanya ada. Tidak dibajak. Kalau dibajak itu kita sudah ada kedudukan lain. Saya kebetulan tidak ada kedudukan pemerintahan, tidak dibajak, diminta. Dan bagi saya itu permintaan yang mulia. Gitu, Pak. Tidak ada sama sekali pembicaraan apa tanpa syarat, sampai yang diharapkan hanyalah kemauan untuk mengabdi kembali ke bangsa ini. Kita seumur hidup. Seumur hidup. Jadi untuk hukuman mati? Ya itu hukuman mati memang ada juga. Kalau Anda membunuh orang bisa juga hukuman mati. Untuk tapi kita taat ke undang-undang juga. Okay. Kalau korupsi yang paling tinggi seumur hidup. Tapi seumur hidup hukuman mati sih mungkin penderitanya itu lebih tinggi seumur hidup tuh. Menurut saya pemberantasan korupsi ini harus masif di tanah air kita. Konkretnya seperti apa, Pak? Tindakan tegasnya? Ya tindakan tegas, hukuman yang berat. Apalagi bagi mereka-mereka yang nyata-nyata bisa menimbulkan persoalan besar. Misalkan menyelewengkan dana-dana untuk kepentingan bencana dan sebagainya. Itu kan luar biasa.